Alhamdulillah, sama-sama panjatkan syukur kita kehadirat Allah. Malam ini Allah jumpakan kita kembali dalam perputaran waktu 1 bulan. Kita duduk di majelis seperti ini, majelis yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rawdatan min riyadil jannah, pertamanan daripada pertamanan surga. Idza marartum bi riyadil jannah, fartahum, bila kalian melewati pertamanan surga, fartahum, maka nikmatilah sepuas-puasnya apa yang ada di taman itu. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannati ya Rasulullah, apa itu pertamanan surga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, majalisul dzikri atau majalisul ta'lim. Pertamanan surga itu adalah majelis dzikir, majelis ta'lim. Bersolawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang setia mengamalkan sunnahnya, sampai pada akhirnya kita layak mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salatu alamatu hubbillahi li'ibadihi. As-salatu, salat, alamatu hubbillahi adalah tanda cintanya Allah li'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Di salat itu adalah tanda bahwa di mana orang bila bisa mendirikan sholat, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan as-sholatu alamatu hubbillah. Sholat itu adalah alamat, tanda hubbillah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala li'ibadihi, kepada hambanya. Sehingga dalam riwayat disebutkan baginda Nabi, waju'ilat qurratu aini bis shalah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesenanganku di dalam sholat. Jadi Nabi itu orang yang senang sholat. Waju'ilat qurratu aini bis shalah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan senangnya aku di dalam mendirikan sholat, mengerjakan sholat. Maka sholat itu kita kerjakan dengan cinta, dengan senang, sehingga ada doa untuk minta cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amal yuqarribuni wa yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku minta kepadamu, hubbaka, minta cinta kepadamu, wa hubba rasulika, dan aku minta cinta kepada Rasulmu, wa hubba man yuhibbuka, dan aku minta agar aku ini mencintai orang yang orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Wa hubba amal yuqarribuni wa yuqarribuna ila hubbika, dan aku ya Allah minta kepadamu agar aku ini mencintai amalan yang amalan itu menjadikan saya mendekatkan diri kepada Allah. Diminta amalan yang mendekatkan diri kepada Allah.
mencintai sholat, mencintai zikir, mencintai membaca Al-Quran, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang taat, mencintai masjid. Dalam riwayat disebutkan, man alifal masjid alifahullah. Man barang siapa alifal masjid, mencintai masjid, alifahullah, maka Allah mencintai dia. Orang mencintai masjid itu dicintai oleh Allah. Maka segala amal itu bagaimana kita mengerjakannya dengan mencintai. Sholat kita kerjakan dengan cinta. Zikir kita kerjakan dengan cinta. Karena dengan cinta itu akan mendatangkan bahagia, senang, sehingga akan berkorban demi yang ia cintai. Kalau orang itu cinta sholat, maka dia akan berkorban demi sholat, sehingga mampu meninggalkan kesibukannya untuk memenuhi panggilan Allah berupa sholat. As-salatu alamatu hubbillah. Alamatu hubbillah, sholat itu adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya. Maka selepas orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat yang dengannya dikatakan muslim, Islam, maka rukun Islam setelahnya adalah berupa amal, yaitu sholat. Mendirikan sholat. Selepas orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Menunjukkan bahwasanya sholat ini adalah amalan yang tertinggi. Sehingga baginda Nabi bersabda, as-salatu khairun mawdu. As-salatu, sholat itu khairun mawdu, adalah sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik perbuatan adalah sholat. Di zaman Nabi ada orang bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini tidak akan mengerjakan sholat melainkan hanya sholat yang diwajibkan. Saya tidak akan mengerjakan sholat-sholat sunnah. Saya hanya mau mengerjakan yang wajib saja, yang 5 waktu. Apakah saya ini masuk surga? Nah, sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini tidak mau sholat melainkan sholat yang mau saya kerjakan hanya sholat yang wajib. Sholat yang wajib ada berapa? Yang pertama, subuh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Subuh berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur? 5. Asar? 5. Zuhur? 5. Asar? 5. Maghrib? 3. Isya? 5. Jadi walaupun kita semangat, nggak boleh sholat subuh 4, harus 2. Begitulah. Ada orang bertanya di zaman Nabi, apakah kalau saya ini hanya sholatnya itu 5 waktu saja, yang wajib saja, apakah saya ini masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kamu masuk surga. Karena inti sholatnya itu yang wajib. Jangan sampai yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Bagus dua-duanya, yang wajib dikerjakan, yang sunnah disempurnakan.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari bagian waktu di malam hari, fatahajjad, hendaklah kamu mengerjakan sholat tahajud. Nafilatan laka, yang mana sholat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Jadi ibadah untuk kamu. Jadi ibadah tambahan. Yang itu hanya ke yang fardu, yang fardunya itu sesuai dengan yang dikehendaki, sempurna syarat dan rukunnya, tumakninahnya, gerakan-gerakannya sempurna, dan bacaannya sempurna, maka cukup untuk kemudian datangnya rahmat Allah sehingga dia masuk surga. Nanti ketika orang itu menghadap kepada Allah di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihitung oleh seorang hamba itu adalah sholat. Faidah sholat, bila sholatnya itu baik, sholat sairu alihi, maka dianggap baik seluruh amalan perbuatan yang lain. Hajinya dianggap baik, puasanya dianggap baik, semuanya, sedekahnya baik, zikirnya baik. Wa idza fasada sairu amali, kalau rusak sholatnya, maka rusak seluruh amalan perbuatannya. Rusak di sini maksudnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Sholat kita sempurnakan syarat-syaratnya dan rukun. Sebagai ibadat ada sholat sunnah, ada tahajud di malam hari, ada duha di siang hari, ada rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Ada lagi sholat bulanan, 1 bulan 1 tahun, namanya sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat yang hanya dikerjakan di bulan Ramadan selama 1 bulan, sepanjang bulan Ramadan. Ada sholat yang dikerjakan 1 kali dalam 1 tahun, namanya sholat hari raya. Sholat Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Ada namanya sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang dikerjakan 4 rakaat 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam. Sholat tasbih itu sholat yang mana dalam setiap gerakannya, setelah membaca bacaan rawatibnya, maka ditambah dengan membaca tasbih. Sehingga nanti dalam 1 rakaat jumlah tasbihnya itu 75 kali. Kalau 2 rakaat 150 kali. Kalau 4 rakaat 300 kali. Hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas bahwa Nabi bilang, kalau kamu mampu kerjakan sholat tasbih itu setiap malam. Kalau kamu tidak mampu setiap malam, seminggu sekali. Kalau kamu tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau kamu tak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Kalau kamu tidak mampu setahun sekali, seumur hidup sekali. Itu sholat tasbih.
Ada sholat banyak sekali. Ada sholat qobliyah, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat taubat, ada sholat hajat, ada sholat istikharah. Yang mana nilai satu sholat itu disebutkan seorang sahabat berkomentar, "Lau annani anna sholatan maqbulatan indallah fahiya afrahu min mil al-ardi dhahaba." Lau annani, andaikan, sungguh andaikan, anna sholatan maqbulatan indallah. Lau annani anna sholatan, sungguh umpama satu sholat maqbulatan indallah, diterima di sisi Allah, fahiya, maka atas diterimanya satu sholat itu, sholat yang diterima itu, afrahu min mil al ardi dhahaba, nilainya bagi aku, kata sahabat, aku senang melebihi senangnya orang mendapatkan emas sepenuh bumi. Jadi nilainya sholat itu lebih berharga daripada emas sepenuh bumi. Maka alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang sholat. Maka aktivitas seorang hamba yang paling tinggi adalah aktivitas sholat. Gerakan yang paling berharga adalah gerakan-gerakan dalam sholat. Ucapan yang paling berharga, bicara-bicara, suara-suara maulud yang paling berharga adalah suara-suara yang kita ucapkan di dalam sholat. Sehingga pandangan mata ke tempat sujud itu mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi ketika kita sholat, sepanjang sholat pandangan mata kita ke tempat sujud, kecuali satu sujud, kecuali satu saat, yaitu ketika kita ada tunjuk mengucapkan illallah, maka di saat itu kita mengalihkan pandangan mata ke jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kita angkat jari telunjuk illallah? Isyaratan annallaha wahid. Kenapa kita ngangkat jari telunjuk ketika ngangkat illallah di saat tasyahud? Isyaratan ala annallaha wahid. Adalah memberikan isyarat, memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya Allah itu satu. Maka ketika digerakkan begitu, ketika diangkat, seorang ulama berpendapat hukumnya makruh menggerak-gerakkannya. Hukumnya makruh menggerak-gerakkannya. Kenapa makruh? Karena menggerak-gerakkan ketika telah mantap satu, kok kemudian bergerak-gerak, ini menunjukkan keraguan. Ya oleng-oleng, benar nggak Allah itu satu? Ada yang berpendapat seperti itu. Tidak batal, tapi makruh. Kenapa tidak batal? Karena satu gerakan walaupun 1000 tidak membatalkan sholat. Maka ketika kita sholat, pandangan mata ke tempat sujud. Kecuali ketika kita mengucapkan dua kalimat, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh bahwa Nabi senang sholat sehingga beliau sholat panjang-panjang sampai kaki beliau kakinya bengkak. Baginda mengatakan, afala akuna abdan syakura, saya ini sholat panjang karena saya ini pengen menjadi hamba yang bersyukur. Jadi syukur tertinggi itu adalah mendirikan sholat. Sebagaimana disebutkan Allah,
di dalam surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku, kata Allah, sudah memberi kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ditafsiri oleh para ulama bahwasanya bila khitabnya Al-Kautsar itu baginda Nabi, maksud khitab itu yang dimaksud dengan Al-Kautsar, yang diberi Al-Kautsar itu yang dimaksud adalah Nabi, maka Al-Kautsar artinya adalah telaga. Ada telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberi kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar dua artinya. Kalau yang dikehendaki Al-Kautsar itu adalah Nabi, maka Al-Kautsar artinya telaga. Tapi kalau yang dikehendaki Al-Kautsar itu adalah umatnya, maka Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka atas nikmat yang banyak yang diberikan Allah, fasholli, hendaklah kamu sholat, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi atas nikmat yang diberikan Allah ini dua. Yang pertama kita sholat, yaitu mensyukuri nikmat dengan sholat. Kemudian yang kedua, wanhar, guna korbankan. Maka makna wanhar di sini ada yang bermaksud bahwasanya itu wanhar artinya adalah menyembelih hewan di hari raya Idul Adha. Ada yang maksud umum, maknanya segala yang diberikan Allah itu wanhar, korbankan untuk Allah. Korbankan untuk Allah itu maksudnya digunakan, dihabiskan, dimanfaatkan untuk perkara yang mendapatkan ridho Allah, mendapatkan derajat di sisi Allah. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala ngingeti lagi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakanlah segala apa yang Allah memberi kamu ad-darul akhirah untuk mendapatkan kemuliaan di kampung akhirat. Ad-darul akhirah, kemuliaan di kampung akhirat. Jadi kemuliaan di kampung akhirat itu adalah dengan amal-amal yang dikerjakan di dunia. Sehingga baginda Nabi bersabda, izzud dunya bil mal. Izzud dunya, mulia di dunia, bil mal, dengan memiliki harta. Wa izzul akhirah, dan mulia di kampung akhirat bisolihatil amal, dengan amal-amal soleh yang dikerjakan di dunia. Segala amal kebaikan yang dikerjakan di dunia, maka itu menjadi tabungan kita di sisi Allah, derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk hidup, maka jangan sampai tinggalkan sholat. Kemudian sholat yang paling tinggi disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, berjamaah di hari Jumat. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat itu sholat yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, sholat subuh di selain hari Jumat. Jadi subuh itu adalah awal untuk memulai kehidupan. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran,
wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika bernapas. Jadi subuh bernapas itu dimaksudkan dalam ayat itu adalah orang yang mendirikan sholat subuh. Siapa yang mendirikan sholat subuh? Siapa yang mendirikan sholat? Dia punya kehidupan. Mendirikan sholat. Dia punya kehidupan. Dan kalau sholat subuhnya dikerjakan dengan berjamaah, man shalla as-subha bil jamaah fa huwa fi dzikr. Siapa yang mengerjakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah. Kata para ulama, di antaranya adalah guru saya almarhum Syairon. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud bimatillah adalah dia itu menjadi wali Allah. Siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka dia hari itu diangkat menjadi wali Allah. Wali Allah. Wali Allah itu orang yang sholat subuh berjamaah. Wali Allah itu orang yang sholat 5 waktu. Masya Allah, kita syukuri, kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa taat, apalagi ini Masya Allah santri-santri, ini proses-proses pendidikan, ngaji di pesantren ini bagian daripada langkah-langkah untuk mencapai kemuliaan martabat yang tinggi di sisi Allah. Sehingga dia tidak dikatakan bahwasanya inna ahabbal biqa ilallahi masajidullah. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Faman bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Maka barang siapa dia membangun masjid, Allah SWT bangunkan satu rumah di surga. Allah bangunkan satu rumah di surga. Maka nikmat sholat ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri, kemudian kita tingkatkan, dan tingkatkan lagi, sehingga mutu sholat kita ini menjadi mutu sholat seperti sholatnya para nabi, sholatnya para wali, sholat yang telah mendatangkan ridha Allah, mengangkat derajat. Maka aktivitas-aktivitas yang seperti ini, sadari kalau kita ini bisa mengerjakannya, itu satu bagian daripada keistimewaan yang diberikan Allah. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, engkau jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga engkau jadikan orang yang mendirikan sholat anak-anakku. Engkau jadikan anak-anakku orang yang mendirikan sholat. Orang kalau sholat 5 waktu, kata para ulama, dipastikan kematiannya itu husnul khotimah 100%. Mi'abil mi'ah, 100%. Ma'ala husnil khitam mi'abil mi'ah. Man sholla as-shalawatil khamsi mata ala husnil khitam mi'abil mi'ah. Siapa sholat 5 waktu, sholat fardu yang 5 waktu, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah mi'abil mi'ah, 100%. Jadi kita ini sholat 5 waktu ini sebenarnya menjaga kondisi kita. Suatu saat kita meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam kondisi 2. Habis maghrib sedang nunggu
Isya. Jadi kematian orang yang menunggu sholat itu, orang yang menjaga sholat 5 waktu itu berada dalam 2 amal. Amal yang sudah dikerjakan dan sedang menunggu amal yang akan dikerjakan. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amalan-amalan yang kemudian dengan amalan inilah mendatangkan rahmatnya Allah. Oleh Allah, kita disayang oleh Allah, kita ditolong oleh Allah. Jadi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka doa itu hendaklah kita sering kita baca. Ini muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Udah maghrib, isya belum ya? Udah maghrib, isya belum ya? Kemudian ada hadis Nabi bersabda, as-salat belum ya? Kemudian ada hadis Nabi bersabda, as-salatu imadi, as-salatu salat imadi. Faqad aqamad din, maka sungguh dia orang yang mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan salat, faqad hadamad din, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Nah, ini jadi dari sini diambil kesimpulan bahwasanya orang itu sholat seperti orang tegak berjalan. Jika orang dia sholat seperti orang roboh, seperti bangkai, roboh, seperti bangkai. Jadi kalau orang itu enggak sholat itu seperti orang yang roboh, yang mati. Maka katakan bahwasanya orang yang dia itu baik, orang itu dia baik, maka dianggap hidup mati. Orang dia itu baik, walaupun sudah mati, maka dia dianggap hidup. Kenapa? Karena dia punya kebaikan yang diteruskan oleh orang yang masih hidup. Tapi kalau orang itu dia ini buruk, maka hidupnya sudah dianggap mati. Maka kita harus menisbatkan kesempurnaan nikmat itu ketika ditolong bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah, dalam artian di sini bisa menyempurnakan sholat 5 waktu. Sehingga dikatakan bahwasanya sholat itu mi'raj rohani, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, bahwasanya sholat itu pendakian hati menuju Allah. Sholat itu kata Imam Al-Ghazali mi'rajnya hati menuju Allah. Dikatakan juga munajatul abdi ma'a rabbih, dialognya hamba dengan Allah adalah sholat. Jadi kalau kita ini mau dialog dengan Allah, sholat. Allahu Akbar. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan lillahi rabbil alamin, hanya untuk dan hidupku, wa mamati, dan lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau ya Allah, hanya untuk engkau ya. Maka Allah SWT panggil kita
setiap hari mulai daripada, sehingga kalau kita mau mendengar hanya untuk engkau ya, hanya untuk engkau ya, maka Allah SWT panggil kita setiap hari mulai daripada, sehingga kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat di waktu tadi, maka dosa-dosanya itu diampuni dan nantinya dan kehidupannya diberi kehidupan yang nikmat, kehidupan yang nikmat. Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Allah SWT akan memberi kehidupan yang nikmat kepada man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanasiyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa amila sholihan, yang hidupnya mengerjakan amal yang baik, wa huwa mu'minun, mengerjakan amal yang baik, wa huwa mu'minun, sedangkan dia orang yang beriman. Ada orang buat baik tapi tidak beriman kepada Allah, kafir, dibantu orang miskin. Ada orang kafir berbuat baik tapi tidak beriman, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Karena syarat diterima amal itu, syarat pertama adalah iman Islam. Tetapi kalau ada orang kafir memberi kita, memberi uang, memberi sembako di hari raya, terima. Gak apa-apa, terima. Walaupun tidak akan sampai tidak menjadi pahala. Pahala itu hanya kepada orang iman. Terima, kemudian kita berdoa, ya Allah, dia orang kafir, tapi dia ini senang berbuat baik. Ya Allah, cintai dia dengan engkau memberikan Islam. Hanya doanya yang paling tinggi untuk dia Islam. Dulu ada orang, diceritakan dalam kitab, bahwasanya ada orang namanya Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi. Dia Bahram al-Majusi yang beragama Majusi, menyembah api. Dia ini punya anak. Anaknya cantik-cantik, tapi kemudian tidak dikawinkan dengan orang. Dia dikawinkan dengan anak yang laki-laki dia yang ganteng-ganteng. Jadi dikawinkan oleh dia kakak beradik. Orang kafir dia. Di Allah di kampung dia ketika haji mendengar suara tampur upah. Bahwasanya bila kamu datang balik ke kampung kamu, carilah si Bahram al-Majusi. Sesungguhnya Allah sayang dengan dia. Maka setelah wali Allah itu balik, dicari di kampung itu, ada nggak di kampung ini yang bernama Bahram al-Majusi, menyembah api? Maka orang mengatakan ada. Didatangilah rumahnya, kemudian wali Allah ini bertanya kepada Bahram, kamu punya amalan apa? Kamu punya amalan apa yang baik menurut kamu? Maka dia bercerita, oh saya punya anak-anak dan saya ini tampil beda dengan orang. Anak-anak saya tidak saya kawinkan dengan orang. Saya kawinkan dengan sama-sama anak-anak. Yang laki-laki dengan yang perempuan. Tapi ada lagi satu, di mana di antara yang paling cantik anak-anakku, aku kawinkan sendiri, aku kawini sendiri, aku nikahi sendiri. Maka kata wali Allah, itu bukan kebaikan. Coba kamu tengok lagi, kira-kira kamu punya amalan baik apa? Maka kemudian dia bercerita, ketika malam pertama dengan istriku dari anakku, maksudnya dia akan ngawini anaknya. Ketika malam pertama,
ada seseorang masuk ke dalam rumahku membawa obor. Setelah masuk ke dalam, obornya dimatikan dan kemudian dia tidak jadi, kemudian dia pergi meninggalkan rumahku. Maka aku penasaran, ini cerita Bahram, aku penasaran, kemudian aku buntuti rumah wanita itu, ternyata dia adalah wanita miskin yang mungkin datang ingin minta bantuan. Maka saya langsung kembali cepat pulang ke rumah aku ambil gandum, aku ambil daging, dan aku bawa sendiri, aku kasihkan kepada wanita miskin. Maka kemudian wali Allah itu bertakbir, bergembiralah kamu, sesungguhnya amalan itu telah menjadikan rahmat Allah kepadamu. Dia bercerita. Setelah wali Allah itu mengatakan begitu, Bahram tadi langsung masuk Islam. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, di saat itu Bahram itu mati. Umurnya 99 tahun. Mati dalam keadaan hari itu bersyahadat, di saat mengucapkan syahadat langsung mati. Sebab apa? Sayang dengan orang miskin. Kesimpulannya apa dari cerita itu? Mungkin ada orang kafir berbuat baik. Ya bagus, kita respon bagus, jangan kita tolak. Jangan terus kita, oh kamu orang kafir, kamu masuk Islam dulu, biar kamu amalannya berbuat. Jangan seperti itu. Kita doakan tengah malam, ya Allah, dia orang baik, maka berikan Islam. Jadi kesimpulannya, man amila sholihah, siapa hidup mengerjakan amal yang baik, min dzakarin aw unsa, dia laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia orang iman. Ini syarat amal soleh dikerjakan laki-laki dan wanita harus iman. Maka diberi dua. Falanuhyiyannahu, maka sungguh Allah akan memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, kehidupan yang nikmat. Thayyibah ini nikmat, kehidupan yang nikmat. Di dunia diberi kehidupan yang nikmat. Walanajziyannahum, dan sungguh Allah SWT akan memberikan balasan kepadanya, kepadanya siapa? Orang perempuan yang mengerjakan amal baik, dibalas. Balasan ini kapan? Di hari kiamat. Di hari kiamat akan memberikan balasan kepadanya bi ahsan, dengan balasannya yang mana? Balasan itu ahsani, bi ahsani makanu ya'malun, lebih baik daripada amalan perbuatan yang dia kerjakan di dunia. Jadi di sini ada dua janji Allah untuk orang yang berbuat baik, orang iman berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, diberi dua. Kalau masih hidup di dunia diberi hayatan thayyibah, kehidupan yang nikmat. Kalau dia sudah meninggal dunia, segala amal kebaikannya dibalas, yang mana balasan Allah tidak sebanding dengan amalannya. Kenapa dikatakan tidak sebanding? Karena kenikmatan surga itu tidak sebanding dengan amalan. Amalannya kecil, balasannya besar. Contohnya kata para ulama, sabda Nabi, alhamdulillah a'dhamu min Uhud, subhanallah a'dhamu min Uhud, Allahu akbar a'dhamu min Uhud. Nabi bersabda bahwa subhanallah pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. Alhamdulillah pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. Subhanallah pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. Kira-kira gunung Uhud yang begitu besar pahala dengan satu kalimat yang subhanallah, nggak sebanding. Tetapi kenapa Allah memberikan perkara yang tidak sebanding? Itulah makna daripada Asmaul Husna, syakur. Jadi Allah punya sifat namanya apa? Syakur. Syakur itu artinya yang maha memberi. Di mana yang diberi, seandainya ditanya,
mau apa lagi, maka dia akan berkata, sudah, saya nggak mau apa-apa lagi, sudah cukup. Jadi dia yang maha memberi, yang diberi puas dengan pemberiannya, sehingga seandainya ditambah sudah merasa cukup. Itu hanyalah Allah maha syakur. Maka ketika di hari kiamat, itulah sebagai balasan. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, Masya Allah, tempatnya kita beramal, terpenting sholat. Kalau orang sudah menjaga sholat, maka sudah istimewa di sisi Allah. Walaupun belum berjamaah, apalagi berjamaah. Walaupun baru yang 5 saja, tidak berjamaah dan 5 saja. Kalau 5 ini tidak bisa ditinggalkan, sesibuk apapun tidak boleh. Berbeda dengan kebanyakan orang. Sholat itu kan kalau sempat. Saya ini tidak sempat-sempat, jadi saya ini tidak sholat. Insya Allah. Maka kalian ini adalah orang-orang yang soleh. Orang soleh itu ulama adalah orang yang jadi kalau orang itu sudah sholat, maka dia telah ada tiket kesolehan dalam dirinya, sehingga dalam riwayat disebutkan siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, maka ada ikat perjanjian, kata Allah, antara dia dengan aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini hadis qudsi. Kata Allah yang mafhumnya, siapa mendirikan sholat 5 waktu, maka antara dia dengan aku ada ikat perjanjian, yaitu apa isi perjanjiannya, akan aku masukkan dia ke dalam surga. Siapa yang dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka tidak ada ikat perjanjian antara dia dengan aku. Kalau aku mau, aku ampuni. Kalau aku mau, aku ampuni. Kalau tidak, kalau aku mau, aku siksa dia. Jadi orang yang tidak sholat, asal masih Islam, kita tidak boleh berburuk sangka, karena dia punya Islam. Orang Islam tidak sholat, maka dia tidak ada ikat perjanjian. Tapi kalau Allah mau ngampuni, masuk surga. Tapi kalau Allah tidak mau ngampuni, jadi disiksa dulu sebatas dosanya, kemudian tinggal kalimat syahadat Islam, dimasukkan. Dan ini kita selama masih diberikan napas kita ini, ampasun min ampasika jauharoh laki matalaha. Napas yang kita napaskan ini adalah intan mutiara yang mana harganya mahal. Harganya mahal sehingga kalau napas ini hilang, tidak ada orang yang bisa membeli napas. Ketika sakaratul maut, napas hilang, habis, maka tidak ada orang yang bisa hidup kembali walaupun untuk 1 kali napas. Sehingga dikatakan bahwasanya saking begitu sedihnya orang-orang yang ketika meninggal dunia di alam kubur, dikatakan la tamannaunal hayat walau miqdara rak'atain au miqdara qauli la ilaha illallah. Orang yang meninggal dunia la tamannaunal hayat, sungguh dia akan berharap-harap agar bisa hidup kembali, walau miqdara rak'atain, walaupun kesempatan untuk hidup kembali itu adalah hanya cukup untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Jika orang sudah mati mau hidup, walaupun hanya diberi kesempatan sholat 2 rakaat, itu mumpung masih kita hidup, bukan hanya kesempatan masih diberi sholat 2 rakaat, sholat yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan ini, sehingga ini sebentar lagi Ramadan ya. Sebentar lagi Ramadan. Masya Allah, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban. Bulan Rajab dulu ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Sebentar lagi nih masuk bulan Rajab. Masya Allah. Kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga berjumpa dengan bulan Ramadan,
kemudian berjumpa lagi bulan Ramadan lagi, bulan Ramadan lagi, bulan Ramadan lagi, sampai pada akhirnya kita berharap untuk kita semua, mobil khusus yang hadir di majelis ini, tidak diambil nyawanya, melainkan telah layak menghadap menurut Allah. Kalau sudah menurut Allah layak menghadap, situlah diambilnya. Sebelum mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, itulah makna yang tersimpul dari wa taubatan qoblal maut, diberi taubat sebelum mati. Maka jangan khawatir, kata para ulama, kalau ada orang itu buruk kemudian baik. Nah, itu bagian daripada tanda kasih sayang Allah, sebagaimana yang diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kalaupun ada orang baik, terus jangan bangga, karena ada orang namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ada siapa? Abdurrahman ibnu Muljam. Dia seorang hafiz Quran, Abdurrahman ibnu Muljam. Tapi kemudian dia membunuh Sayyidina Ali. Maka Nabi mengatakan qatilu aliyin finnar, yang membunuh Ali di neraka. Jelas. Abdurrahman ibnu Muljam. Jadi walaupun kita ini sebaik apapun, jangan merasa lebih baik daripada orang. Seburuk apapun, jangan merasa putus asa. Maka benteng terkuat untuk menjaga kita dari sifat sombong, takabur, ujub adalah selalu katakan, sebaik-baik saya masih baik orang, seburuk-buruk orang masih buruk saya. Sepinter-pinter saya masih pinter orang. Sebodoh saya masih pinter orang. Sebodoh-bodoh orang masih bodoh saya. Jadi kalau orang merasa bodoh itu bagus. Orang merasa bodoh belum tentu pinter. Tapi kalau sok pinter, ya itulah bodoh. Sok pinter itu tidak mau belajar lagi. Jadi kalau orang merasa bodoh, itu mau ngaji terus. Nikmat seperti itu yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dalam kitab Hayatus Sahabat disebutkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Lau annani kabasha ala sati'is syari." Panjang maksudnya, yang kesimpulannya adalah andaikan ibu tidak melahirkan saya, andaikan saya bukan manusia, andaikan saya adalah sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan, kemudian dimakan oleh unta, lalu kemudian saya pagi hari keluar dari perut unta itu menjadi kotorannya. Aduh, alangkahnya kalau saya ini kotoran unta saya. Jadi perasaan seperti itu bukan kemudian Sayyidina Abu Bakar berubah menjadi kotoran unta. Beliau tetap menjadi manusia, tapi tidak pernah merasa cukup dengan kebaikan. Maka dalam hadis Nabi bersabda, layasba'al mu'minu minal khair hatta yakuna muntahahul jannah. Layasba'al mu'min, tidak pernah merasa kenyang orang beriman itu, minal khair, dari berbuat baik, enggak pernah merasa kenyang dengan berbuat baik, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai pada akhirnya puncak adalah surga. Jadi surga dan neraka itu bukan suatu perkara khayalan, melainkan itu adalah titik akhir dari perjalanan hidup ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah dan taufiknya, sehingga kita berjalan dalam jalan yang lurus, sehingga kita menjadi orang baik dan menjadi asbab kebaikan untuk orang lain, dan menjadi jariah daripada leluhur kita untuk orang lain, dan menjadi jariah daripada leluhur kita yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Ada nama wa iyyakum subhanallah bi hamdihi subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan masuk. Adan. Oh, Masya Allah.